Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu tentang bagaimana bentuk interaksi yang benar di dalam pembelajaran learning. Ini penting untuk kita bahas karena selama ini masih ada beberapa orang pengajar yang mungkin masih salah persepsi tentang interaksi itu. Contohnya misalkan, ada yang mengatakan ke saya, bagaimana kalau misalkan saya membuat video pembelajaran, ya, saya mungkin menerangkan sebuah materi tutorial, kemudian saya videokan, kemudian saya upload di dalam platform pembelajaran saya. Apakah itu disebut sebagai interaksi? Nah, itu bukan interaksi. Ya, itu bukan interaksi. Itu masuk dalam kategori materi pembelajaran. Jadi, ini penting untuk kita bahas karena salah satu malpraktek yang terjadi di dalam pembelajaran learning itu adalah tidak lengkap pembelajaran learning itu. Jadi biasanya banyak pembelajaran learning itu hanya sekedar materi saja, tidak ada evaluasi, tidak ada interaksi. Sebagaimana dalam video saya sebelumnya. Jadi bagaimana standar pembelajaran learning itu, silakan simak di materi video saya tentang standar pembelajaran learning itu seperti apa. Kali ini saya akan memang khusus membahas tentang interaksi. Kenapa? Karena banyak sekali pembelajaran learning itu tanpa ada interaksi. Kenapa? Karena ada salah persepsi. Ya seperti tadi, misalkan ada seseorang yang mengatakan saya sudah mengupload video saya, pembelajaran saya di LMS yang ada atau di platform pembelajaran yang ada. Sudah, setelah itu selesai. Saya anggap saya sudah selesai mengajar. Nah, itu yang tidak ada interaksi. Jadi, harus jelas konsep interaksinya. Interaksi yang dimaksud dalam pembelajaran e-learning itu adalah ada proses komunikasi, ada proses sharing antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa dengan mahasiswa. Itu yang dimaksud dengan interaksi. Jadi ada proses sharing informasi. Ada sharing informasi antara dosen dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dengan sesama mahasiswa. Kenapa interaksi ini penting di dalam proses pembelajaran daring? Karena interaksi inilah, esensi dari interaksi ini adalah feedback. Dan kita tahu proses pembelajaran, inti dari proses pembelajaran sebenarnya itu adalah adanya feedback. Adanya feedback dari dosen. Kenapa penting feedback ini? Karena dosen itu fungsinya adalah sebagai coaching. Dosen itu adalah fungsinya sebagai pembimbing mahasiswa. Jadi kalau misalkan mahasiswa itu kurang benar dalam memahami sesuatu, maka dosen itu yang meluruskan. Jadi memang informasi itu banyak, informasi itu bisa diambil oleh mahasiswa itu dimanapun dia mendapatkan informasi, maka fungsi dosen itu untuk memberikan feedback. Meluruskan, mana yang salah, mana yang benar. Kalau benar dikasih penguatan, kalau salah dibenarkan. Itu yang dimaksud dengan interaksi. Dan itu bisa terjadi kalau ada feedback dari dosen ke mahasiswa. Dan ada sharing informasi antar sesama mahasiswa atau sharing informasi dan pengetahuan antara dosen dengan mahasiswa. Jadi itu yang dimaksud dengan interaksi. Nah, atau sekarang menjadi permasalahannya adalah bagaimana sih bentuk interaksi yang benar di dalam e-learning? Sebenarnya interaksi pembelajaran dalam e-learning itu ada dua hal yang pokok. Yang pertama, ini yang paling banyak digunakan saat ini. Ini ramai orang menggunakan saat ini, yaitu apa? Menggunakan video conference. Ya, memang video conference itu merupakan cara paling mudah bagi kita untuk memberikan feedback. Karena itu kenapa? Kalau hanya pembelajaran daring itu, pembelajaran online itu hanya sekedar menggunakan video conference saja, tidak ada materi, tidak ada evaluasi, maka itu tidak sempurna. Karena apa? Karena itu sama aja dengan perkuliahan, sama aja dengan kuliah umum sebenarnya seperti itu. Itu bukan pembelajaran. Yang dimaksud pembelajaran di sini itu bukan sekedar menyampaikan materi. Yang jadi masalah adalah kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan video conference, kemudian materi sudah diupload semua di dalam platform pembelajaran Bapak Ibu sekalian, lalu pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan pada saat video conference? Apa menerangkan kembali PPT Bapak Ibu sekalian?
Atau Bapak Ibu sekalian hanya ceramah saja? Kan tidak sebegitu. Nah, ini sebenarnya terjadi juga ketika pembelajaran offline, yaitu belajar tatap muka kelas. Kalau orang atau dosen itu mau berpikir, kalau semua materi sudah diupload di dalam platform pembelajaran, kemudian pada saat masuk kelas, apa yang dikerjakan? Nah, ya kan? Ini juga sama nanti ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan video conference. Memang video conference itu adalah sekali lagi bentuk interaksi yang paling mudah di dalam pembelajaran daring atau pembelajaran online. Tapi itu harus direncanakan. Apa yang harus, aktivitas bagaimanakah yang harus dilakukan dalam video conference? Nanti akan saya bahas lebih detail di video yang lainnya tentang apa yang harus kita lakukan pada saat video conference. Supaya video conference itu betul-betul bermanfaat bagi mahasiswa. Bukan sekedar kita diskusi gitu ya. Bukan kita sekedar seperti orang meeting dan sebagainya. Ini adalah video conference untuk pembelajaran. Jadi, bentuk interaksi yang paling sederhana yang bisa Bapak-Ibu sekalian itu adalah video conference memang. Tetapi harus dirancang video conference itu. Bagaimana merancang video conference yang bagus? Nanti akan saya sampaikan di video yang lainnya. Yang kedua, bentuk interaksi yang kedua, itu adalah kita menggunakan forum diskusi. Kalau Bapak-Ibu sekalian menggunakan platform pembelajaran dengan model, maka ada fasilitas forum diskusi. Lalu mungkin ada pertanyaan, apa bedanya forum diskusi dengan chatroom? Kalau forum diskusi, itu tidak langsung real time, tanya jawabnya. Masih ada jeda waktu. Mungkin kalau saya katakan, yang forum diskusi itu ibaratnya seperti mailing list. Ya, kalau chatroom itu sifatnya real time. Saya gambarkan kalau chatroom ini ibaratnya seperti diskusi di WA group atau Telegram dan sebagainya. Lalu apa kelebihan dan kekurangannya dari keduanya itu? Kalau kita menggunakan chatroom, kelebihannya adalah real time. Mahasiswa bertanya, dosen langsung menjawab. Jadi sifatnya adalah real time. Tapi kelemahannya dari chatroom ini, kita tidak bisa merekod aktivitas mahasiswa tadi. Kita tidak bisa memberikan evaluasi. Kalaupun bisa memberikan evaluasi, maka kita lakukan secara manual. Itu kelemahan dari chatroom. Nah, sedangkan forum diskusi yang ada di platform model, itu kelebihannya adalah kita bisa melakukan rekod aktivitas mahasiswa. Kita bisa memberikan penilaian atas pertanyaan, atas jawaban dari mahasiswa itu sendiri. Itu kelebihannya. Memang kekurangannya adalah tidak real time. Karena mahasiswa, begitu mahasiswa bertanya, dosen mungkin agak ada jeda waktu yang agak lama. Bisa sehari, 2 hari baru kemudian menjawab pertanyaan tadi. Begitu juga dengan mahasiswa yang lain yang mau menjawab ataupun bertanya, itu juga sifatnya adalah tidak real time. Jadi mirip seperti mailing list. Tetapi kelebihannya di sini, kalau kita menggunakan forum diskusi, kita bisa merekod seluruh aktivitas pembelajaran mahasiswa dan juga bisa memberikan penilaian kepada mahasiswa yang aktif dalam interaksi diskusi tadi. Nah, itu 2 hal yang harus dilakukan pilihan-pilihannya kalau kita ingin mengatakan bahwasanya saya sudah melakukan interaksi dengan mahasiswa dalam pembelajaran daring. Sehingga Bapak sekalian memilih apakah pakai video conference atau menggunakan forum diskusi tadi. Nah, kalau misalkan tadi ada orang yang mengatakan saya sudah membuat video tutorial pembelajaran, kemudian saya upload. Kalau hanya sekedar diupload, kemudian mahasiswa menonton video itu, maka itu masuk dalam kategori materi pembelajaran. Tapi akan lain, kalau misalkan video tadi dimasukkan dalam forum diskusi. Ya, mahasiswa kemudian menonton video itu dan kita minta mahasiswa untuk mendiskusikan apa yang kita videokan tadi. Kemudian mahasiswa yang lain akan bertanya, mahasiswa yang akan menjawab, dan kita sebagai dosen memberikan feedback di situ. Nah, itu baru kemudian bisa dikatakan video yang kita buat itu sebagai interaksi. Jadi, yang dimaksud dengan interaksi tadi saya tekankan adalah ada feedback. Di mana ada keterlibatan dosen masuk dalam situ. Di dalam diskusi bersama mahasiswa. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh para pengajar. Jadi seakan-akan sehingga
ini seakan-akan saya buat sesi khusus tentang interaksi dalam pembelajaran learning karena masih banyak orang yang salah persepsi tentang interaksi dalam pembelajaran daring tadi, dan yang paling sering terjadi adalah mekanisme interaksi itu jarang sekali diaplikasikan dalam pembelajaran daring. Itu yang menyebabkan kemudian terjadi malpraktek di dalam pembelajaran daring. Seakan-akan dosennya tidak pernah masuk dalam kelas. Padahal di dalam pembelajaran daring itu dosen harus tetap memiliki interaksi dengan mahasiswa. Apakah dengan video conference ataukah dengan forum diskusi tadi. Silakan Bapak Ibu sekalian pilih karena proses interaksi ini yang paling penting. Kunci dari keberhasilan pembelajaran daring itu adalah interaksi. Kenapa ada interaksi diperlukan ini? Karena sekali lagi ada feedback. Karena inti dari belajar itu adalah mahasiswa perlu mendapatkan feedback dari Bapak Ibu sebagai dosen. Nah, ini yang harus diingat. Memang ketika kita masuk dalam forum diskusi itu apa kelebihan dan kekurangannya kalau kita menggunakan mana yang lebih baik, pakai Vicon, video conference atau pakai forum diskusi. Memang semua ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita menggunakan video conference itu mudah. Kita dalam feedbacknya itu cepat, tetapi sayangnya kita memang tidak bisa memberikan penilaian sebenarnya. Beda dengan forum diskusi tadi. Forum diskusi tadi itu kita bisa memberikan penilaian. Cuma kelemahannya adalah kalau kelasnya itu besar, mahasiswa banyak, maka bisa dibayangkan kalau misalkan mahasiswa itu bertanya 5 kali, maka untuk 1 orang saja itu kita harus memberikan penilaian 5 kali. Beda dengan video conference tadi, karena tidak ada penilaian tadi. Kalau di di forum diskusi tadi, itu memang menambah pekerjaan buat dosen. Tetapi disitulah sebenarnya proses interaksi. Cuma kelebihannya, kita tidak perlu online setiap hari. Kita tidak perlu online setiap saat. Ya, beda dengan video conference itu. Harus ada janjian, ketemu dan sebagainya. Seperti kelas dan sebagainya. Ya, tetapi itu harus dikelola. Pengelolaannya pun akan lebih susah sebenarnya video conference itu dibandingkan dengan forum diskusi. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi Bapak sekalian harus hati-hati sekali, jangan sampai melupakan interaksi ini. Jadi yang dimaksud dengan interaksi ini ada feedback. Sekali lagi interaksi adalah feedback. Yang pertama interaksi adalah feedback, yang kedua itu adalah sharing pengetahuan antara dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa sama mahasiswa. Baik, mungkin sampai sini akan saya sampaikan tadi tentang interaksi. Nanti di video berikutnya akan saya detailkan bagaimana pengelolaan diskusi, forum diskusi online, dan bagaimana pengelolaan video conference yang baik pada saat kita melakukan pembelajaran daring. Ya, nantikan video-video saya berikutnya tentang seri e-learning. Memang video khusus tentang seri e-learning ini saya bikin selama pandemi COVID atau pandemi corona ini berlangsung. Karena memang banyak sekali Bapak Ibu sekalian harus terpaksa menggunakan pembelajaran daring. Saya katakan terpaksa karena sebelumnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang tidak menghiraukan tentang pembelajaran daring. Karena saat inilah dipaksa Bapak Ibu sekalian harus work from home, maka Bapak Ibu sekalian dipaksa untuk menggunakan learning. Sehingga ini saya luruskan supaya pembelajaran daring itu betul berkualitas dan membawa manfaat bagi mahasiswa, dan yang paling penting adalah capaian pembelajaran itu bisa tercapai. Jangan lupakan interaksi, karena interaksi itu yang paling penting. Interaksi itulah yang akan dirasakan keberadaan kita oleh mahasiswa meskipun kita tidak pernah bertemu secara tatap muka online. Baik, nantikan video-video saya yang lainnya tentang pembelajaran e-learning, online learning, dan jangan lupa subscribe ya, supaya Anda bisa tahu video-video terbaru saya tentang pembelajaran e-learning. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.